Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya percaya, kita semua percaya Tuhan itu baik. Dan saudara harus tahu, apa yang baik dalam kehidupan ini, itu adalah karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara, marilah kita mencintai yang baik, karena itulah yang dikaruniakan Tuhan. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus menjadi orang yang suka apa yang baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kadangkala ada orang Kristen dipertanyakan dengan pertanyaan, manakah yang menjadi prioritas pertama seharusnya menjadi orang Kristen? Apakah Tuhan atau keluarga atau pekerjaan? Menurut saudara, manakah yang harus menjadi prioritas utama? Maka saudara-saudara, pada umumnya orang Kristen menjawab, Tuhanlah yang harus menjadi prioritas pertama. Saudara, jawaban ini tidak ada salahnya. Namun saudara permisi tanya, apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah prioritas pertama? Itu yang lebih penting. Saudara, ada orang berpikir memprioritaskan pertama Tuhan artinya mengabaikan yang lain. Saudara, apakah Alkitab mengajar demikian? Saudara, Alkitab tidak pernah mengajar demikian. Saudara, di Alkitab kita tahu Tuhan sendiri yang memerintahkan kita mengasihi keluarga kita. Tuhan sendiri yang memandatkan kita untuk bekerja. Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, apa artinya engkau dan saya memprioritaskan Tuhan? Saudara, artinya ketika engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan perintahkan. Jadi saudara-saudara, orang Kristen tidak pernah diajar untuk mengkotak-kotakan kehidupan. Menomorduakan keluarga, menomorduakan orang lain. Tidak. Saudara, ketika engkau dan saya mengutamakan Tuhan, maka itu nyata. Ketika engkau mengasihi keluargamu, karena engkau mengutamakan Tuhan. Ketika engkau mengasihi gerejamu, karena engkau mengutamakan Tuhan. Ketika engkau mengasihi sesamamu manusia, meskipun mereka berbeda dengan kita, engkau sedang mengutamakan Tuhan. Saudara, jadilah orang Kristen yang seperti itu, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan pasal 6 ayat yang keempat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini yang kita baca adalah nasihat terkait dengan keluarga. Saudara, keluarga adalah didirikan oleh Tuhan. Gereja juga didirikan oleh Tuhan. Saudara, dua komunitas ini adalah komunitas yang penting di dalam dunia ini. Karena dua komunitas ini adalah komunitas yang membangun kehidupan insan manusia. Saudara, kita harus mengakui insan manusia bertumbuh di dalam keluarga, bukan di sekolah. Saudara, jikalau insan manusia bisa bertumbuh dengan baik di dalam keluarga, maka saudara, kehidupannya akan berjalan sebagaimana seharusnya. Namun saudara, jikalau insan manusia tidak mendapatkan bagian-bagian yang seharusnya merupakan bagian pertumbuhan bagi dirinya, dia memiliki kemungkinan mempunyai permasalahan yang ruwet dalam hidupnya. Saudara, inilah keluarga yang hari ini, saudara, berapa banyak insan-insan manusia yang tidak memiliki kejelasan identitas karena keluarga telah dirusak oleh si jahat. Saudara, gereja Tuhan hadirkan di tengah dunia ini di dalam Kristus merupakan berkat daripada Tuhan. Kabar baik bagi dunia ini ketika keluarga tidak lagi sanggup menjalankan misinya. Tuhan menyediakan keluarga Allah dengan kasih yang tidak bersyarat itu, yang menolong orang-orang untuk percaya Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan, dan dia memiliki identitas yang jelas di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, saudara, Tuhan menghendaki kesatuan di dalam keluarga kita. Dimulai dengan menghormati dan mengasihi Tuhan yang nyata dari perilaku di dalam relasi-relasi dalam keluarga kita. Saudara, apa yang kita baca dari firman Tuhan ini adalah nasihat buat istri, nasihat buat suami, dan nasihat buat anak. Inilah keluarga kecil yang Tuhan bangun. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan suami istri itu adalah orang tua. Dan saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita jelas sekali melihat Tuhan membentuk keluarga dengan hierarki yang jelas, keteraturan yang jelas, supaya keluarga itu memiliki kesatuan dan kesatuan gerak bersama untuk maju dalam kehidupannya. Saudara, kesatuan ini kalau kita baca dari bagian ini, kesatuan karena setiap anggota keluarga menghormati dan mengasihi Tuhan. Kepada istri, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara-saudara, anak-anak, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dilakukan di dalam Tuhan. Saudara, apakah alasan saya sebagai anggota keluarga harus mengasihi keluarga saya, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua? Alasannya satu, karena saya mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimanapun anggota keluarga kita, seberapa buruk pun pribadi daripada anggota keluarga kita, saudara, itu bukan alasan untuk kita membencinya, tidak mengampuninya, untuk kita terpisah satu sama lain, atau suami istri bercerai. Saudara, karena alasan mengapa kita tetap satu di dalam keluarga, alasannya adalah Kristus dan Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, apapun pergumulan kita di dalam keluarga kita,
Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu karena Kristus yang hidup di dalam kita, bukan kita lagi, maka saudara, kita boleh melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mencintai Dia. Di situ kita ada satu dorongan yang kuat untuk mencintai keluarga kita. Yang kedua, saudara, Tuhan menghendaki setiap anggota keluarga itu bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, maka setiap anggota keluarga itu ada perintah Tuhan yang harus dikerjakan, yang harus diminati, yang harus dihayati. Sebagai istri, Alkitab katakan, tunduklah kepada suamimu. Saudara, tunduklah istri kepada suami bukan berarti istri inferior, tidak punya hak suara di keluarga, atau seperti budak. Tidak demikian, saudara. Saudara, dimaksudkan di sini adalah satu sikap mendukung kesatuan dalam keluarga. Namun, saudara, ketika istri tunduk kepada suami, Alkitab katakan, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Saudara, di sini saudara, jelas sekali Tuhan ingin istri bersikap begitu supaya dia bertumbuh di dalam Tuhan. Seorang suami pun sama. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, di sini Alkitab mengajarkan bagaimana suami meneladani Kristus. Saudara, sangat heran bukan ketika istri tunduk kepada suami seperti untuk Tuhan. Tetapi ketika suami mengasihi istri seperti Kristus. Saudara, suami adalah kepala keluarga. Saudara, istri memandang kepada suami. Anak-anak memandang kepada ayahnya. Apa artinya? Apakah anggota keluarga kita melihat seorang papa, seorang suami seperti Kristus yang hidup itu? Saudara, sebagai kepala keluarga, kita harus semakin hari serupa dengan Kristus. Supaya anggota keluarga kita melihat pengharapan di dalam Tuhan ketika dia melihat kepala keluarga yang bagaikan Kristus hidup di tengah-tengah mereka. Saudara, anak-anak harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Artinya, saudara, anak-anak itu hidup tahu kehendak Tuhan, tahu firman Tuhan. Maka dia taat kepada orang tua di dalam Tuhan, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sini melalui firman-Nya? Supaya setiap saudara di dalam keluarga bertumbuh semakin mengenal Tuhan, semakin menghormati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Sehingga saudara di dalam keluarga kita bertumbuh dan kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat yang luas bagi orang lain melalui keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, supaya kami memahami dan menghidupi akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.